Secara umum ada 6 tahapan untuk mendaftar sebagai calon taruna atau si pencatar 2026 ataupun 2027. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Udah lama banget kita nggak bikin video, jadi hari ini aku mau buat video tentang si pencatar 2026-2027. Pada video kali ini, aku bakalan bahas tahapan apa aja sih dalam seleksi si pencatar atau seleksi penerimaan calon taruna. Untuk kalian yang mungkin mau masuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, seperti penerbangan, Poltekbang Makassar, Surabaya, Curug, terus ada pelayaran, ada darat juga, STTKD, ada API Madiun, dan lain sebagainya di bawah naungan Menteri Perhubungan. Sebelumnya aku udah bahas ada beberapa kategori dalam penerimaan si pencatar ini, di kayak ada jalur mandiri, jalur pola pembibitan, ada juga reguler. Cuman sekarang kebanyakan memang jalurnya pola pembibitan atau polbit. Nah, polbit ini apa? Semuanya udah aku rangkum di sini, jadi kalian tinggal klik aja. Ada yang langsung jadi PNS, ada yang enggak. Jadi teman-teman, secara umum ada 6 tahapan untuk mendaftar sebagai calon taruna atau si pencatar 2026 ataupun 2027. Yang pertama adalah seleksi administrasi, pengecekan awal, kesesuaian berkas, dan syarat pendaftaran seperti usia, tinggi badan, dan nilai rapor yang diunggah secara online. Yang kedua adalah SKD atau seleksi kemampuan dasar. Nah, tes ini itu tes berbasis komputer ataupun CAT yang diselenggarakan oleh BKN yang meliputi tes TWK atau tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum atau TIU, serta tes karakteristik pribadi atau TKP. Tes kedua ini adalah SKD, di mana ini dilakukan oleh pola pembibitan. Yang ketiga adalah tes kemampuan akademik. Ini adalah ujian untuk mengukur kemampuan kognitif dan akademis calon taruna. TPA ini biasanya tergantung jurusan ya. Kalau jurusan IPA biasanya itu ada matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Kalau jurusan IPS biasanya ada bahasa Inggris, geografi, dan ekonomi. Selanjutnya tes keempat adalah tes psikotes. Ini juga penting banget ya, karena psikotes itu banyak banget jenisnya. Aku udah pernah bahas di video-video sebelumnya, kalian bisa buka playlist, kalian buka psikotes. Di situ udah banyak banget aku bahas tentang psikotes, gimana cara kerjanya, gimana cara penilaiannya, gimana cara meninggikan poinnya. Kalian bisa langsung buka playlistnya. Nah, tes psikotes ini untuk melihat psikolog kalian, jadi memang tes ini ada banyak banget ya. Dan soalnya tuh gampang-gampang susah. Gampangnya adalah semua soal dasar dan seputar kepribadian kita. Susahnya adalah memanajemen waktu. Jadi semua soal itu akan dibatasi dengan waktu. Jadi psikotes itu nggak cuma satu soal ya. Jadi ada banyak banget jenis psikotes kayak EPPS, tes warteg, tes menggambar orang, menggambar pohon, terus ada Pepikostik, ada tes Army Alpha, menghafal denah, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget jenis tes psikotes. Untuk kalian yang mau belajar lewat buku, nanti aku cantumin di sini keranjangnya, kalian bisa klik aja untuk beli buku psikotesnya. Yang selanjutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan adalah tes pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Ada mata, gigi, THT, serta fisik dalam, dan lain sebagainya. Untuk memastikan bahwa kalian memenuhi standar kesehatan profesi transportasi. Ini juga udah aku bikin video ya, jadi tesnya apa aja, kayak tes mata kita ngapain aja, minimal berapa, terus kalau kita THT ngapain aja, terus kita dicek EKG atau lain sebagainya, aku udah bikin video dan aku bakalan cantumin linknya di sini. Selanjutnya adalah tes kesemaptaan atau kebugaran. Nah, ujian fisik ini biasanya meliputi lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Ini juga udah aku bikin video terpisah untuk tes samapta. Yang terakhir adalah tes wawancara. Tahapan ini adalah bentuk tanya jawab untuk menilai minat, bakat, penampilan, dan wawasan. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan pada hari ini.